Ketika Rimuru sedang bercanda dengan murid-muridnya, Hinata menghampiri Rimuru. Anak-anak yang melihat Hinata lantas menggodanya dan membuat Hinata sedikit emosi. Hinata seketika mengajar salah satu murid Rimuru. Hinata berkata kepada Rimuru untuk menjaga anak-anak, biar Hinata saja yang mengurusnya. Di sana Hinata mengatakan jika Ruminas sudah ada di Tempest, tepatnya sejak malam tadi. Rimuru kaget dengan ucapan Hinata. Setelah memberitahu itu, Hinata pun pergi meninggalkan Rimuru. Gak lama, Yuki datang menghampiri Rimuru. Yuki kaget karena pertama kalinya dia melihat Hinata tersenyum. Yuki juga bilang jika pakaian Hinata tampak mahal dan lebih cocok Hinata pakai pakaian seperti itu daripada memakai seragam gereja barat. Rimuru, Benimaru, dan Yuki lanjut jalan-jalan dan mereka bertiga menuju rumah opera. Di rumah opera tersaji musik-musik klasik, pop, dan orkestra. Di sana, Shion dan Shuna juga berpartisipasi. Shion memainkan biola, sementara Shuna memainkan piano. Tentu saja, pengunjung yang datang di rumah opera adalah orang-orang yang banyak waktu luang, hanya sekedar untuk menikmati alunan opainya Shion, maksudnya biolanya Shion. Setelah itu, Rimuru lanjut pergi ke museum. Di museum, ada Gabiru dan Vesta yang memandu para pengunjung. Untuk membuat suasana museum tidak membosankan, Vesta melakukan eksperimen. Tentu saja itu memancing orang-orang untuk melihat aksinya. Vesta menggunakan ramuan penyembuh pada pedang yang patah. Di situ, para pengunjung kaget melihat keajaiban di luar nalar itu. Melihat antusias penonton, Vesta dan Gabiru pun menyiapkan proyektor. Mereka menjelaskan bagaimana cara kerja ramuan penyembuh yang bisa mengembalikan pedang yang patah seperti semula. Aksi yang dilakukan Vesta dan Gabiru kemungkinan akan menarik para ilmuwan dari seluruh dunia untuk datang ke Tempest. Acara di museum telah selesai. Semua pengunjung bebas untuk menikmati hiburan yang ada di Tempest. Sedangkan Rimuru menuju salah satu kamar di hotel. Di sana Rimuru sudah ditunggu Ruminas, didampingi salah satu bawahannya. Rimuru dan Ruminas akhirnya mengobrol. Ruminas berkata, jika di rumah opera tadi musiknya sangat enak dan Ruminas sangat menikmati hal itu. Karena di Ruberion kebanyakan gak bisa main musik. Ruminas berkata jika dia tertarik untuk melakukan pertukaran budaya dengan Tempest. Ruminas juga mengatakan kepada Rimuru jika Ruminas ingin mengirim para peneliti dari Ruberion untuk melakukan penelitian di Tempest. Ruminas berharap dengan hal itu bisa membuat para peneliti atau Sunmortar dapat belajar ilmu baru di Tempest. Ruminas mengatakan lagi, jika Rimuru mengabulkan permintaan Ruminas itu, maka Ruminas akan memberikan skill yang sangat berguna untuk Rimuru. Ruminas menjelaskan, jika skill itu bisa membuat bawahan Rimuru memakai kekuatan Rimuru hanya dengan mengucapkan nama Rimuru. Rimuru pun tertarik dan akhirnya Rimuru pun setuju dengan tawaran dari Ruminas. Obrolan Ruminas dan Rimuru masih berlanjut. Ruminas berkata kepada Rimuru untuk hati-hati karena Ruminas merasakan aura yang sangat mengerikan dari salah satu tamu. Di malam harinya, Rimuru makan bersama Yuki dan Hinata. Mereka bertiga pun mengobrol. Hinata dan Yuki kagum kepada Rimuru yang bisa menciptakan negara yang sangat luar biasa beserta kemajuan di dalamnya. Setelah makan, Rimuru mengadakan rapat lagi. Di situ, Rimuru memuji Shion dan Shuna atas penampilan mereka di rumah opera tadi. Dan ternyata Shion dan Shuna selama ini latihan musik diam-diam. Rimuru juga memuji kerja keras Vesta dan Gabiru. Berkat mereka berdua, semakin banyak orang yang mulai tertarik untuk melakukan penelitian di Tempest. Nggak lama, datang Diablo. Diablo memberikan laporan jika turnamen kini tersisa 8 orang, dan itu sudah termasuk Gobuta dan Gerudo. Nggak ada angin, nggak ada hujan. Zoe datang membawa kabar jika murid-murid Rimuru sangat menikmati event kali ini. Bahkan mereka juga mendukung Masayuki saat di Colosseum. Myormil juga memberikan laporan jika kini Tempest lagi krisis ekonomi karena uang yang didapat dari Clayman bukanlah uang universal, jadi uang itu hanya berlaku di negara tertentu saja. Myormil sudah mencoba berbagai usaha untuk menstabilkan keuangan Tempest. Bahkan Myormil juga sampai mengeluarkan uang pribadi miliknya. Di situ muncul kecurigaan dalam diri Diablo. Diablo berkata ada yang mengganggu rencana Rimuru karena harusnya para pedagang menerima meskipun uang itu bukanlah uang universal. Mereka semua berpikir siapa yang telah mengganggu pasar. Mereka tiba-tiba berpikiran jika organisasi Dewanlah yang telah mengganggu pasar. Sedangkan Shion yang emosi berkata akan membuat para pedagang mau menerima uang meskipun uang itu bukan uang universal. Maksud Shion adalah jadi pedagang dari luar Tempest akan mengikuti aturan di Tempest dengan menerima segala jenis mata uang. Rimuru pun berpikir dengan para bawahannya, tapi mereka semua
belum menemukan solusi untuk hal ini. Namun semuanya sepakat untuk bekerja sama agar tidak terjadi krisis ekonomi. Di pagi hari yang cerah, acara festival di hari kedua dimulai. Kini turnamen di Colosseum sudah memasuki babak-babak menegangkan. Para peserta hanya tersisa 8 biji. Dan kini semua peserta yang tersisa memasuki arena. Dan yang membawa acara adalah Souka. Souka memulai acara dengan memperkenalkan peserta yang pertama adalah Masayuki, kedua Jinrai, ketiga Kai, keempat Gozer, kelima, Major. Gozer dan Major sengaja mengikuti pertandingan karena kabar Rimuru mencari satu kandidat orang untuk memasuki kelompok 4 raja surgawi. Hal itu membuat Gozu dan Meiju ikut dalam pertandingan kali ini. Gozer dan Major adalah pemberian nama dari Rimuru dan otomatis kekuatan mereka menjadi semakin kuat. Mereka juga adalah salah satu bos lantai di dalam Dungeon. Di sisi lain, Souka masih melanjutkan memperkenalkan para peserta. Peserta ke-6 adalah Lion Max. Dari bangku penonton terdengar sorakan dari 3 anak buah Drakrul. Soe berkata, jika 3 anak buah Drakrul bersorak karena di pertandingan sebelumnya mereka bertiga dikalahkan oleh Lion Max. Tentu saja hal itu membuat Sion marah, karena Sion adalah guru mereka bertiga. Sion merasa gagal karena muridnya berhasil dikalahkan Lion Max. Souka melanjutkan, jika peserta ke-7 adalah Gobuta, ke-8 adalah Gerudo. Sebagai tuan rumah, Rimuru memasuki Colosseum dan berkata, jika pemenang turnamen Colosseum kali ini akan diberikan Rimuru hadiah, yaitu hak khusus ketika berada di Tempest. Sedangkan jika Masayuki yang menang, maka Rimuru akan menerima tantangan dari Masayuki sesuai perjanjian. Di situ salah satu peserta tidak terima. Dia bernama Kai. Kai berkata, jika dia lebih kuat daripada Masayuki, makanya dia juga berhak untuk menantang Rimuru. Dengan sedikit tersenyum, Rimuru berkata, jika ada orang yang ingin menantang Rimuru, maka orang itu harus bisa mengalahkan 4 raja surgawi terlebih dahulu. Dengan nada sombong, Kai meremehkan Rimuru dan berkata, jika siapapun lawannya, tidak akan mungkin bisa menandingi kekuatan darinya. Sontak Rimuru melihat Diablo, dan di situ ekspresi Diablo sangat kesal. Rimuru nggak mau Diablo melakukan hal yang tidak perlu untuk meladeni Kai. Rimuru akhirnya berkata, jika Kai bisa menang pada turnamen Colosseum kali ini, maka Kai bisa menantang Rimuru untuk bertarung. Di situ, Kai bukan hanya meremehkan Rimuru, tapi peserta lain juga ikut diremehkan oleh Kai. Undian pun dikocok dan cerot. Gozer melawan Major, Masayuki melawan Jinrai, Kai melawan Gobuta, dan Gerudo melawan Lion Max. Lion Max adalah salah satu bawahan Milim. Di situ Rimuru penasaran apakah salah satu bawahannya bisa mengalahkan bawahan Milim dalam pertandingan kali ini. Sementara Gozer dan Major bahagia jika di pertandingan kali ini mereka bisa menentukan siapa di antara mereka yang lebih kuat. Dan mereka berdua adalah musuh bebuyutan selama ratusan tahun. Pertarungan pun dimulai. Gozer memakai senjata, yaitu kapak dengan perisai, sedangkan Major menggunakan tombak dengan perisai. Pertarungan antara kedua ras ini berlangsung dengan sangat sengit. Tidak ada di antara mereka yang mau mengalah. Pertarungan telah berlangsung 20 menit, tapi belum ada di antara mereka yang tumbang. Gozer tiba-tiba melemparkan kapaknya dan mengenai tangan kiri Major. Tapi usut punya usut, itu semua adalah jebakan dari Major. Major pun seketika menusukkan tombaknya pada dada Gozer sebanyak 2 kali. Gozer tidak menyerah. Dia menggunakan tanduk petirnya dan hal itu membuat tangan kanan dan mata Major terluka. Di situ juga ada petir yang menyambar Major. Sedangkan dada Gozer perlahan sembuh sendiri berkat skill baru miliknya. Dan akhirnya pemenangnya adalah Gozer. Terlihat ekspresi senang para penonton dengan pertandingan mereka. Pertarungan kedua adalah Masayuki melawan Jinrai. Di situ Jinrai langsung menyerah karena dia adalah anggota party Masayuki. Hal itu harusnya kan membosankan bagi penonton, tetapi penonton malah menyukai hal tersebut. Pertarungan ketiga adalah Gobuta melawan Kai. Seketika saat pertandingan baru dimulai, Kai dengan cepat menyerang Gobuta dengan pedang miliknya. Di situ Gobuta kaget dengan serangan Kai yang sangat cepat. Tapi untungnya serangan Kai tidak dapat menembus baju Zira milik Gobuta. Kai terus menyerang Gobuta dengan serangan beruntun. Tapi serangan Kai hanya mengenai Gobuta sekali saja pada tangan Gobuta. Karena merasa serangannya tidak ada yang kena, Kai sengaja menjatuhkan mental Gobuta. Di sini Gobuta mulai putus asa meskipun bisa menghindari serangan Kai. Namun di situ Rimuru berteriak dengan berkata, jika Gobuta menang, maka Rimuru akan menambah uang saku Gobuta. Seketika Gobuta kembali bersemangat. Gobuta pun memanggil Rangga. Rimuru kaget karena Rangga menjadi hewan panggilan Gobuta. Seketika Rangga menyerang Kai dan Kai pun kalah dengan hina.
dan pemenangnya adalah Gobuta. Pertarungan selanjutnya, Lion Max melawan Gerudo. Di sini Gerudo melepaskan semua baju Zira miliknya. Gerudo berniat bertarung dengan adu pukul. Di sisi lain, Lion Max menjawab tantangan Gerudo dan pertarungan adu pukul pun dimulai. Pertarungan antara Lion Max dan Gerudo sangat sengit. Di situ Gerudo terkena serangan beruntun dari Lion Max, tapi Gerudo tidak terluka sama sekali. Pukulan demi pukulan, tidak ada yang membuat salah satu di antara mereka tumbang. Bahkan 20 menit sudah berlalu dan Gerudo belum memakai skill miliknya. Hal itu Gerudo lakukan karena dia tahu identitas dari lawannya. Lion Max adalah Carrion, dan di situ Carrion tidak menggunakan semua kekuatannya. Tiba-tiba Carrion mengumpulkan energi di tangan kanannya. Carrion seketika melancarkan pukulannya, sedangkan Gerudo hanya menahan dengan kedua tangannya. Serangan Carrion membuat Gerudo terpental. Saat Gerudo terpental, Carrion menyerang lagi, tepat di dada Gerudo. Meskipun begitu, Gerudo masih bisa bangkit. Tapi cara jalan Gerudo seperti orang tidak sanggup lagi melanjutkan pertarungan. Diablo pun memberikan Souka kode, dan Souka mengumumkan jika pemenangnya adalah Carrion. Setelah itu, Carrion menghampiri Gerudo. Di situ, Carrion kagum dengan Gerudo yang sanggup menahan salah satu serangan terkuatnya. Gerudo tersenyum. Gerudo berkata kepada Carrion, jika suatu hari nanti Gerudo ingin melawan Carrion dengan kekuatan penuh, dan mereka berdua pun saling bersalaman seperti saat kita di hari raya Idul Fitri.